Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ayu dari kelas 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PJBL gabungan mata pelajaran IPS, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan TIK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan teknologi zaman dahulu dengan teknologi modernisasi mengenai gadget. Teknologi zaman dahulu adalah teknologi yang masih menggunakan cara manual atau tradisional untuk mengerjakan segala sesuatu. Sedangkan teknologi zaman modernisasi atau biasa disebut dengan teknologi zaman modern adalah teknologi yang sudah canggih untuk mengerjakan atau melakukan segala sesuatu. Teknologi gadget di zaman dahulu masih sangat sederhana dan tradisional. Akan tetapi, meskipun sederhana dan tradisional, orang-orang yang hidup di zaman tersebut merasa bangga dan bahagia karena kesederhanaan yang ada di zamannya. Dan di zaman ini, gadget masih jarang digunakan orang-orang. Bahkan, hampir dari mereka tidak ada yang mempunyai gadget. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi pun semakin berkembang. Gadget semakin banyak digunakan oleh orang-orang, bahkan anak kecil pun sudah mengetahui tentang gadget dan menggunakannya. Di zaman ini, gadget merupakan suatu hal yang sangat penting di kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan adanya gadget bisa membantu aktivitas mereka, pekerjaan, bisnis, pembelajaran, dan hingga mencari segala informasi dilakukan dengan bantuan teknologi. Seolah-olah manusia tidak bisa hidup tanpa teknologi. Manusia selalu bergantung kepada teknologi. Sehingga teknologi yang ada di zaman sekarang ini lebih maju daripada teknologi yang ada pada zaman dahulu. Berikut adalah contoh teknologi zaman dahulu dan teknologi zaman sekarang. Di antaranya adalah pertama, pada zaman dahulu, telepon rumah masih menggunakan tombol yang digeser satu persatu. Tapi sekarang sudah ada handphone, jadi semakin lama telepon rumah semakin tidak akan digunakan. Yang kedua, zaman dahulu orang-orang masih menggunakan televisi hitam putih, dan sekarang orang-orang sudah bisa menggunakan televisi yang berwarna-warni. Perkembangan teknologi ini memberikan banyak manfaat dan memudahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi menurut saya lebih menyukai teknologi yang ada pada zaman dahulu daripada teknologi yang ada pada zaman sekarang ini. Kenapa? Karena jika hari-hari kita selalu diisi dengan gadget, dengan teknologi, maka hal ini bisa menyebabkan hidup seseorang menjadi bosan, merasa tidak ada tantangan yang harus dihadapinya. Sedikit-sedikit bisa cari di internet. Tapi jika hari-hari kita selalu diisi dengan sesuatu yang berbaur dengan tradisional atau sederhana, maka hidup kita jauh lebih menantang dan bersemangat. Dan yakin bahwa kita tanpa gadget bisa menemukan apa yang kita cari. Dan hidup juga akan semakin ceria atau senang. Bisa bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi, jadinya kita bisa berjuang bersama-sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan teknologi zaman dahulu dengan teknologi modernisasi. Di sini saya juga akan mencontohkan listrik statis di dalam kehidupan dan membuktikan bahwa adanya listrik statis di dalam kehidupan. Percobaan pertama. Pertama-tama siapkanlah terlebih dahulu
potongan-potongan kertas, penggaris, dan kertas lembar. Setelah itu, ambillah kertas ini, kemudian lipat menjadi 2 bagian. Setelah itu, ambillah penggaris ini dan masukkan ke dalam kertas ini seperti yang saya contohkan ini ya. Lalu, gosokkanlah. Setelah itu, penggaris ini tempelkanlah kepada potongan-potongan kertas. Dan ini hasilnya. Kertasnya ini, potongannya ini menempel kepada penggaris. Ini terjadi karena ketika penggaris digosokkan kepada selembar kertas ini, maka elektron yang ada pada kertas ini akan berpindah ke penggaris. Jadi penggaris akan bermuatan negatif. Perubahan pada penggaris akan menyebabkan daya tarik penggaris menjadi lebih besar, sehingga ketika didekatkan kepada potongan kertas, maka potongan kertas itu akan menempel pada penggaris. Percobaan kedua. Pertama-tama, ambillah pulpen, penghapus, dan kertas yang berbentuk persegi panjang. Setelah itu, keluarkanlah isi pulpen dan tancapkan pada penghapus seperti ini. Jika sudah, ambillah kertas yang berbentuk persegi panjang ini, lipat menjadi 4 bagian. Lalu lancipkan di tengah kertas seperti ini dan taruh di atas pulpen. Jika sudah, ambillah handuk dan penggaris. Lalu gosokkanlah penggaris ke handuk ini. Setelah itu, dekatkanlah penggaris ini ke kertas ini. Sudah terlihat kan kertasnya bergerak ketika penggaris didekatkan. Ini terjadi karena pada awalnya handuk dan penggaris ini tidak bermuatan atau netral, dan saat digosokkan, handuk ini memberikan elektron kepada penggaris sehingga handuk ini bermuatan positif, dan penggaris ini yang menerima elektron dari handuk ini menjadi bermuatan negatif. Dan karena penggaris ini bermuatan listrik, dan pada saat penggaris ini didekatkan ke kertas ini, maka penggaris ini akan menarik kertas ini sehingga bisa berputar. Well friends, from that video we can see that the video taken at my home, and the materials are ruler, paper, eraser, pen, and small towel. So we can decide it that from the video it is belong to chores.
Because as we know, chores are done at home and include things, isn't it? Selanjutnya, saya akan memberikan tanggapan saya mengenai gadget. Apakah gadget saat ini sudah maksimal digunakan oleh siswa atau justru malah salah digunakan oleh siswa? Menurut tanggapan saya, gadget masih belum maksimal penggunaannya, masih banyak dampak negatifnya. Akan tetapi, selain dampak negatif, penggunaan gadget juga mempunyai dampak positif. Saya bahas dampak negatifnya terlebih dahulu, baru dampak positifnya. Dampak negatif dari penggunaan gadget adalah 1. Pada saat ini, orang-orang baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan lainnya lumayan banyak yang masih belum bisa menggunakan gadget dengan baik, bahkan hampir disalahgunakan. Contohnya adalah ada seorang anak yang bermain game dari pagi, siang, sore, dan malam, bahkan sampai lupa untuk makan, lupa sholat, lupa belajar, dan lupa sekolah. Nah, itu sama sekali tidak bagus dan tidak baik untuk kesehatan dan diri sendiri. Lupa makan, hal itu menimbulkan lambung kita akan sakit, perut akan sakit, dan organ-organ yang ada di dalam tubuh tidak akan berfungsi dengan baik. Lupa sholat, seorang anak rela meninggalkan Allah demi gadget. Hal itu sama sekali tidak bagus dan tidak baik dan tidak patut untuk ditiru. Seharusnya seorang anak itu rela meninggalkan gadget demi Allah, karena Allah yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Lupa sekolah dan lupa belajar. Hal itu menyebabkan ilmu yang kita dapat tidak akan banyak dan peluang untuk meraih segala apa yang kita impikan akan semakin jauh. Bahkan penggunaan gadget secara terus-menerus bisa menyebabkan kecanduan. Coba kalian lihat di berita. Banyak yang mengalami kecanduan. Jadi, tolong hindari penggunaan gadget secara terus-menerus. Tapi, jika kalian ingin menggunakan gadget, boleh. Tapi ingat, main gadgetnya jangan secara terus-menerus. Kemudian, yang kedua, gadget juga bisa menjauhkan yang dekat. Contohnya adalah saya dan teman saya sedang bertemu. Ketika kita bertemu, kita sama sekali tidak mengobrol, sibuk dengan gadgetnya masing-masing, padahal kita berdekatan, tapi seolah-olah kita itu berjauhan. Misalnya, saat ini saya sedang di Cikaret dan dia sedang di Yaman. Ya Allah. Kemudian, dampak positif dari penggunaan gadget adalah pertama, gadget bisa menjadikan sarana komunikasi, membuat yang jauh menjadi dekat. Misalnya, saya ingin menghubungi teman saya yang ada di Klaten. Dengan hal ini kita pasti membutuhkan gadget untuk menghubunginya. Bisa lewat video call, telepon, dan lainnya, tanpa harus mengunjunginya ke sana atau mengirim surat dulu, tidak perlu. Jadi, meskipun kita jaraknya berjauhan, ketika kita berteleponan, itu seolah-olah kita berdekatan. Yang kedua, pada masa pandemi ini, semua orang baik dari pelajar, pekerja, dan lainnya pasti membutuhkan gadget untuk melakukan segala aktivitasnya. Pelajar membutuhkan gadget untuk belajar online, pekerja membutuhkan gadget untuk bekerja secara online. Dan menurut saya ini sangat bermanfaat bagi pelajar dan pekerja, terutama bagi pelajar. Dan ketiga, memajukan usaha-usaha online. Pada zaman ini, usaha-usaha online sangat berkembang.
Contohnya, usaha-usaha online, makanan, pakaian, dan lainnya. Salah satu faktor yang dibutuhkan dalam usaha online adalah gadget. Jadi kita tinggal memesan saja, tidak perlu mengunjungi tokonya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan sebelumnya adalah bahwa kita tidak boleh melihat segala sesuatu dari salah satu sisinya saja, tetapi harus melihatnya dari sisi lainnya. Seperti gadget. Gadget tidak hanya mempunyai sisi negatifnya, tapi gadget juga mempunyai sisi positifnya, meskipun lebih banyak sisi negatifnya. Demikian PJBL yang bisa saya laksanakan. Semoga videonya bermanfaat, dan bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.